Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, salah satu momentum penting di dalam bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan itu. Dalam Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an ya, sebagai petunjuk dan penjelas atas petunjuk itu, juga sebagai furqan, sebagai pembeda. Nah, maka saya mengajak kepada pemirsa sekalian memanfaatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an yang difirmankan Allah diturunkan kepada kita melalui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai petunjuk. Kalau menjadi petunjuk itu kan kita terus bertanya, kita ditunjukkan apa oleh Al-Quran itu. Nah, kalau kita sudah ditunjukkan apa, kita akan senantiasa mencari tahu isinya Al-Quran itu apa. Nah, maka saya mengajak, marilah momentum bulan Ramadan ini kita gunakan untuk tadarus dan tadabbur ya. Jadi tadarus itu mengulang membacanya terus menerus sebanyak mungkin yang kita mampu. Kemudian tadabbur itu adalah mengambil pelajaran. Nah, sehingga saya sering mengajak kita tetap tadarus, mungkin 1 hari 1 juz atau 1 hari 2 juz, monggo menurut kemampuan kita masing-masing. Tetapi kita tambahi, barangkali tambahan kita tidak banyak, 2 atau 3 ayat kita pelajari maknanya apa, isinya apa, kita diperintah apa, dan seterusnya. Itu insya Allah akan membuat kita menjadi bertambah, meningkat pemahaman dan pengamalannya terhadap ayat suci Al-Quran. Tetapi kalau kita itu tidak berkenan untuk mempelajari, maka kita ya tidak tahu isinya Al-Quran itu apa, terus kita akan mengamalkan apa gitu. Ya, kalau soal pahala tentu kita sudah mendapatkan pahala, tetapi nilai manfaatnya itu kurang gitu. Maka saya mengajak kepada kita sekalian, mari dengan momentum Ramadan itu kita tingkatkan. Membaca Al-Quran supaya mendapatkan pahala adalah iya. Kemudian mempelajari isi Al-Quran supaya dapat mengamalkan dengan benar, itulah yang namanya peningkatan terus menerus. Insya Allah itu akan membuat pribadi kita akan senantiasa menjadi lebih baik. Nah, kemudian juga Al-Quran itu sebagai pembeda, artinya pasti kemudian ada bedanya orang yang hidup dengan mengamalkan Al-Quran dengan hidup tanpa mengamalkan Al-Quran. Itu beda ya, beda betul antara kelompok 2 orang. Kalau kita yang mempelajari Al-Quran dengan orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, kok perilakunya, sikap hidupnya, dan lain-lain tidak ada bedanya, nah maka kita perlu ditingkatkan itu di dalam mempelajari Al-Quran, sehingga nanti betul-betul beda dalam bentuk kenyataan, sehingga fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan itu betul-betul terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita
baca ayat-ayat Al-Quran yang lain, di sana akan dijumpai bahwa Al-Quran itu fungsinya di samping sebagai petunjuk, itu juga pencerah yang mencerahkan manusia, sehingga manusia itu keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, sehingga dengan membaca dan mempelajari Al-Quran itu akan mengubah perilaku menjadi lebih baik. Yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya bodoh menjadi pandai, yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya menderita menjadi bahagia. Itu namanya mengeluarkan manusia dari kehidupan yang gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Nah, maka marilah sekali lagi kita pelajari Al-Quran, kita amalkan menurut kemampuan kita. Jadi mengamalkan Al-Quran itu menurut kemampuan kita, sehingga Al-Qurannya sama-sama 30 juz, tetapi pengamalannya boleh jadi berbeda-beda. Karena ada yang sudah mampu, ada yang belum mampu, apalagi ada yang tidak mengamalkan gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, jika yang saya sampaikan ini kita lakukan, betul-betul Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam itu akan menjadikan Islam sebagai agama yang mencerahkan dan menggerakkan, sehingga melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, Ramadan betul-betul kita jadikan momentum untuk mentadarusi Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, mengulang-ulang bacaannya dan mengambil pelajaran atau memahami isinya. Nah, syukur sampai kemudian tidak sekedar membaca terjemahannya, tetapi mempelajari tafsirnya yang bisa kita jumpai dalam bahasa Indonesia itu tinggal mau memilih tafsir karya siapa. Itu mudah sekali kita temukan sekarang ini. Sehingga kalau sampai kita itu menjadi orang Islam di zaman sekarang kok tidak memahami isi Al-Quran, itu betul-betul kita adalah orang yang tidak mau berusaha keras, tidak mau berjuang untuk mengambil apa yang sudah ada. Sekarang ini fasilitas sudah sangat tersedia dengan mudah. Bahkan di handphone kita itu juga bisa mengambil Al-Quran dan tafsirnya. Sehingga insya Allah kalau potensi yang ada itu kita manfaatkan semaksimal mungkin, betul-betul Al-Quran itu bisa mengadakan perubahan baik pribadi maupun masyarakat, sehingga masyarakat menjadi masyarakat Qurani itu dalam arti dalam pengamalan di kehidupan sehari-hari. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, nah harapan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu dengan dijelaskan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas atas petunjuk itu, juga sebagai pembeda, itu ujung-ujungnya adalah la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian itu menjadi orang yang bersyukur. Jadi Ramadan itu betul-betul mendorong kita untuk menjadi pribadi yang pandai mensyukuri. Bersyukur karena apa? Karena kita sudah diberi petunjuk hidup yang bernama Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita dilatih untuk menahan diri dengan berpuasa. Nah, puasa itu salah satu hikmah pentingnya adalah mendidik kemauan. Saya sering menyampaikan contoh begini. Ada orang yang merokoknya itu sudah demikian gatrok ya, sehingga sampai mengatakan saya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Tetapi pada kenyataannya pada saat bulan Ramadan, beliau itu pada siang hari bisa juga tidak merokok. Nah,
Karena apa? Karena ada kemauan. Nah, artinya apa? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita inginkan itu akan terwujud kalau ada kemauan. Nah, kemauan sangat penting. Nah, dengan demikian, sesungguhnya mempelajari, mendalami, dan mengamalkan Al-Quran itu bisa terlaksana dengan baik kalau ada kemauan. Maka puasa mendidik kemauan, sehingga melahirkan tindakan sesuai yang kita inginkan. Itu saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.